Perkenalkan, namaku Joni. Usiaku saat ini 18 dan beranjak 19 tahun bulan depan. Postur tubuhku sekitar 170 cm. Badanku lumayan berotot karena aku rajin melakukan fitness. Untuk wajah, menurut teman-temanku sih aku lumayan ganteng. Aku baru saja masuk di salah satu universitas swasta terkenal di kota Bandung. Aku akan membagi kisah cerita pengalamanku kepada para pembaca sekalian. Sebelum itu, aku akan menceritakan sedikit tentang keluargaku. Pada dasarnya keluarga aku boleh dibilang berkecukupan. Hal ini selain karena kemampuan bisnis mama yang baik. Juga orang tua mama memberikan jatah warisan yang banyak kepada anak-anaknya. Jadi untuk urusan finansial tidak ada masalah yang terlalu berarti bagi hidup kami. Mamaku Susi, usianya 35 tahun, keturunan Jakarta, dan ada masih darah Jepang dari pihak ayahnya. Menikah di usia muda dengan ayah yang berbeda usia 13 tahun karena dijodohkan orang tua. Hal ini karena adanya hubungan bisnis antara orang tua mama dan papa. Kini mama sudah menjanda dan bercerai dengan papaku. Saat aku berusia 9 tahun, kakakku Lisa 4 tahun lebih tua dariku. Waktu kakak naik ke kelas 3 SMA, diminta oleh nenek dan kakekku melanjutkan di Jakarta menjadi kediaman mereka. Kuliahnya pun juga di kota tersebut. Kalau lagi rajin, seminggu sekali dia pulang. Tapi kalau tidak, maka aku dan mama yang akan ke sana. Adapun mama bercerai dengan papaku Bambang, seorang pengusaha yang sukses dan memiliki banyak perusahaan dan bidang bisnis. Karena papaku menikahi simpanannya, mama tidak sudi di madu. Menurutku, papaku itu amat sangat bodoh. Meninggalkan wanita secantik dan seseksi mamaku. Aku amat membenci papaku, tidak pernah terlintas untuk memaafkannya. Sewaktu bercerai, papa memberikan rumah mewah 2 lantai kepada kami. Juga memberikan uang cerai yang amat besar pada mama. Untuk urusan biaya pendidikan, papa akan menanggung semua biaya yang kami perlukan. Kami kini hidup bertiga saja. Untuk urusan rumah tangga, mama memutuskan untuk tidak memakai tenaga pembantu. Rumah juga tidak terlalu kotor. Untuk urusan mencuci dan setrika, mama menggaji Mbak Eti yang tinggal di dekat komplek kami. Sudah bekerja tahunan dengan kami. Mama mempercayakan kunci rumah juga padanya. Tidak harus datang setiap hari. Untuk makan, bisa membeli di luar atau mama yang akan memasak. Setelah bercerai, mama mencurahkan semua hidupnya untuk kami, anak-anaknya. Juga untuk mengurus perusahaan yang dikelolanya. Ternyata otak bisnis mamaku juga sangat baik. Dalam waktu singkat perusahaannya maju pesat dan memiliki beberapa anak perusahaan di dalam dan di luar kota. Kami bertiga hidup saling menyayangi. Aku mencintai dan menyayangi mama dan kakakku. Maklum, ini mungkin karena aku merasa sebagai satu-satunya laki di rumah. Kehidupan sehari-hari berjalan biasa saja. Saat di rumah, mama tidak terlalu memperhatikan busana. Kalau sudah pulang kerja atau saat santai, biasanya pakai daster atau baju tidur yang seksi dan mini. Mama tidak merasa canggung, biasa saja baginya.
Kalau sedang ganti baju, juga mama sering tidak menutup pintu kamarnya. Mungkin karena dia pikir toh di rumahnya ada kami saja, dan aku kan juga anaknya. Aku sih senang-senang saja dan tidak merasa aneh. Maklum saat itu aku masih lugu. Kadang-kadang juga aku sering tidur di kamar mamaku. Tentu saja saat itu tidak ada pikiran yang macam-macam. Mamaku sendiri sangat rajin merawat dirinya. Kalau kita lihat usianya seakan-akan masih seperti wanita yang berusia 25 tahunan saja. Gak kelihatan kalau anaknya sudah gadis dan berjaga. Mama rajin melakukan yoga dan senam juga berenang. Kebetulan di halaman belakang rumah kami dibangun kolam yang tidak terlalu besar. Dikelilingi tembok yang lumayan tinggi serta jauh dari tetangga. Mamaku sendiri memiliki wajah yang cantik dan rambut sebahu. Tingginya sekitar 165 cm, lebih tinggi dariku 5 cm. Bentuk tubuhnya yang seksi. Kakakku Lisa juga sama mewarisi kecantikan mamanya. Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu sejak perceraian tersebut. Waktu itu usiaku 14 tahun dan baru kelas 3 SMP. Saat dimana memasuki masa tegangan tinggi dalam masa puberku. Remaja yang gampang baik dan mulai mau tahu lebih jauh mengenai wanita. Aku mulai sering mengakses situs-situs dewasa di kamarku. Apalagi kini Kak Lisa jarang di rumah karena bersekolah di kota Jakarta. Ya, makin seringlah aku sendirian di rumah. Sering saat sedang berkumpul dengan teman-temanku. Aku mendengar pengalaman mereka saat melepas keperjakaannya. Terus terang aku juga penasaran dan ingin sekali melakukan hal yang sama yang mereka ceritakan. Secara keuangan aku bisa dan mampu membayar wanita penghibur. Terus terang aku juga penasaran dan ingin sekali melakukan hal yang mereka. Tapi aku tidak mau karena aku takut dan juga ngeri resikonya melakukan dengan wanita penghibur. Jujur saja, kalau sedang membuka situs dewasa, aku paling senang melihat wanita yang sudah dewasa. Aku juga mulai menyadari bahwa aku terpesona dan amat menginginkan mama diriku.